Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mahasiswa apoteker angkatan 44 di sini akan melakukan konseling tentang penyakit diabetes dan hiperkolesterol. Selamat menyaksikan. Hai, saya Dese. Di konseling ini saya menjadi apoteker. Hai, saya Zara. Di konseling ini saya sebagai pasien. Selamat datang di Apotek Hamka. Ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau menebus resep. Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya apoteker Nabila, apoteker yang bertanggung jawab pada siang hari ini. Di sini resepnya atas nama Ibu Siti dari Dokter Anna, 43 tahun, betul? Iya betul Mbak. Oke. Untuk kelengkapan obatnya, saya boleh cek terlebih dahulu. Ibu boleh menunggu di ruang tunggu. Baik Mbak. Obat atas nama Nenek Siti dari Dokter Anna. Oke, untuk obat-obatnya tersedia semua. Di sini ada Flexible Flex Touch, lalu ada Atorvastatin, ada Panadol sama alcohol swab ya, Ibu. Untuk semua ini total biayanya Rp518.000. Apakah Ibu berkenan? Iya Mbak, saya bersedia. Oke. Nah, untuk obat-obatan ini apakah ada yang baru Ibu gunakan? Ada Mbak yang Tresiba Flex Touch, itu saya baru pertama kali pakai. Jadi yang ini ya, Ibu. Iya. Untuk itu boleh kasih minta waktu 5-10 menit untuk melakukan konseling. Boleh Mbak, saya bersedia. Oke, kalau gitu Ibu boleh langsung masuk ke ruang pasien ya, Ibu. Iya, terima kasih. Silakan. Silakan duduk ya, Ibu. Iya. Selamat siang, saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya apoteker Nabila, apoteker yang bertanggung jawab pada siang hari ini. Siang Mbak. Saya bersama Ibu Siti Iya betul Mbak. dari Dokter Anna. Ya, untuk mengkonfirmasi data, boleh saya minta Ibu untuk menjelaskan tempat tanggal lahir? Iya, saya lahir 1 Januari 1982. Oke, nah saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya untuk tujuan konseling ini dilakukan adalah untuk meningkatkan output terapi sehingga nanti terapi yang dihasilkan itu lebih baik ya Ibu. Nah, saya ingin tanya beberapa pertanyaan ya. Untuk pola makan Ibu bagaimana ya Bu? Saya makan susah diatur, jadi saya tuh sekali makan banyak, lalu saya juga kalau makan suka nyemilnya juga kalau saya tiba-tiba lapar, terus saya tidak ada pantangan makan, jadi saya hanya mengurangi makanan-makanan bersantan. Untuk riwayat penyakit di keluarga, apakah di keluarga Ibu ada yang menderita penyakit diabetes ataupun hiperkolesterol? Ada Mbak, bapak saya. Oke. Untuk riwayat alergi, apakah Ibu ada riwayat alergi obat ataupun makanan? Tidak ada. Oke. Nah, dan terusnya untuk riwayat obat yang sebelumnya Ibu gunakan, apakah ada obat yang rutin Ibu gunakan sebelumnya? Saya masih menggunakan atorvastatin, tetapi dulu saya pernah menggunakan metformin, linagliptin, dan dapagliflozin. Sekarang sudah tidak dipakai Mbak. Oke, untuk metformin, linagliptin, sama dapagliflozinnya Ibu gunakan berapa lama? Sekitar 3 tahun Mbak. Oke, 3 tahun ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya, mohon maaf jika menyinggung, apakah Ibu merokok ataupun sering minum alkohol? Tidak ada Mbak. Oke, Ibu apakah sedang hamil atau menyusui? Tidak juga Mbak. Oke, nah sebelumnya ada keluhan apa ya Bu sampai Ibu harus mengecek kesehatan Ibu di lab? Tubuh saya tuh lemah sampai saya susah beraktivitas Mbak. Oke. Untuk obat-obat yang ada dalam resep ini, dokter bilang apa ya Bu tentang obatnya? Dokter bilang insulin itu untuk menurunkan kadar gula darah, lalu untuk atorvastatin itu untuk menurunkan kolesterol. Oke. Nah, untuk penggunaan obat-obatnya sendiri, apakah dokter sudah menjelaskan?
Sudah, tapi dokter hanya bilang ini. Jadi insulin itu disuntikkan ke bagian tubuh yang lebar 1 kali sehari, lalu atorvastatin itu 1 kali diminum sehari. 1 kali sehari berarti ya Iya, atorvastatinnya. Nah, untuk penggunaan atorvastatinnya ini apakah dokter menjelaskan untuk pagi atau malam? Tidak. Oke, baik. Nah, untuk obat-obatan ini jika diminum, dokter bilang harapannya apa ya, Bu? Harapannya untuk menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Berarti insulinnya untuk gula darah dan atorvastatinnya untuk kolesterol ya, Bu? Iya. Oke, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, Bu, untuk insulin. Jadi insulin ini Tresiba Flex Touch isinya itu insulin degludec. Nah, insulin degludec ini kerjanya panjang, Bu. Jadi ibu hanya minum 1 kali sehari, disuntikan 1 kali sehari aja. Nah, untuk kerjanya dia itu 42 jam dan akan muncul efek 30 menit sampai 90 menit setelah disuntikan. Nah, untuk atorvastatinnya ini sama seperti yang dijelaskan ibu tadi, diminum 1 kali sehari dan disarankan pada malam hari ya, Ibu. Oke Mbak, untuk cara penyuntikannya itu bagaimana ya? Apakah langsung disuntikan langsung? Oke, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dulu sebelumnya ya, Bu. Jadi untuk insulin pen ini ibu harus memastikan bahwa obatnya benar dan ekspertnya diperhatikan masih berlaku ya, Bu. Dilihat di mana, di bagian belakang di sini. Nah, setelah itu ibu pastikan dulu untuk tangan ibu kering dan bersih. Boleh dengan cuci tangan ataupun boleh menggunakan desinfektan seperti biasa kita gunakan ya, Bu. Nah, setelah itu kita buka penutupnya lalu kita pasang jarumnya. Kita buka dulu segelnya lalu kita pasang jarumnya ya, Bu. Kita pasang. Nah, hati-hati untuk menutup jarumnya ini. Nah, setelah itu kita lakukan priming. Priming ini apa sih, Kak? Tuh. Nah, priming ini kita lakukan untuk mempersiapkan si insulin pen ini apakah sudah berfungsi dengan benar atau belum. Caranya bagaimana? Nah, jadi pertama kita pastikan dulu di sini indikator ini disebutnya piston. Kita putar sampai indikator menunjukkan angka 1 atau angka 2. Nah, kita arahkan ke atas, lalu kita buka penutup jarumnya. Nah, lalu kita tekan sampai indikator dosis menunjukkan angka 0. Nah, seperti itu. Ketika sudah keluar, maka tandanya insulin pen ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, lalu setelah itu kita boleh putar pistonnya sampai menunjukkan unit yang kita inginkan. Pada kasus ibu kita menggunakan 10 unit. Nah, setelah 10 unit, lalu kita buka. Lalu jangan lupa untuk desinfeksi bagian tubuh yang akan disuntikan. Lalu ibu suntik tegak lurus atau 90 derajat dari permukaan kulit. Lalu ibu tekan selama 10 detik. Lalu setelah itu dilepaskan. Untuk bagian-bagian penyuntikan boleh dilakukan di tempat yang berlemak ya, Bu, atau tempat yang permukaannya luas seperti ibu katakan tadi. Nah, itu bisa di lengan bagian atas, paha, bokong ataupun di perut. Nah, ibu, kita juga perlu melakukan rotasi atau perpindahan tempat penyuntikan. Jadi untuk tempat penyuntikan ini kita usahakan 1 minggu sekali ya, Ibu. Nah, jaraknya bagaimana? Jadi 1 cm dari tempat penyuntikan yang pertama. Nah, setelah itu disarankan juga ibu untuk tidak memijat-mijat nih bagian-bagian yang setelah disuntikan tadi. Nah, setelah itu juga untuk jarum ini tadi kan terpasang ya, Ibu, seperti ini. Nah, untuk pelepasannya ibu jangan langsung dilepas ketika jarumnya tidak dengan penutup seperti ini. Jadi harus dengan penutup ya, Bu. Nah, dilepas, baru jarum ini dibuang ke tempat atau wadah yang tertutup. Baik, saya paham. Oke. Nah, setelah itu ibu untuk insulin ini memang memiliki efek samping untuk seperti hipoglikemia, Bu, atau kadar gula darah yang rendah. Namun ibu tuh nggak perlu khawatir karena ini bisa diminimalisasi dengan cara apa? Nah, ibu tuh bisa cek kadar gula darah secara teratur menggunakan alat cek gula darah seperti glukometer. Ibu apakah punya? Punya Mbak, itu bisa auto cek nggak ya Mbak? Auto cek tuh ada tuh, Bu, mereknya untuk glukometer itu. Baik. Untuk penggunaan glukometernya apakah ibu sudah bisa? Sudah Mbak. Oke. Baik, nah untuk insulin ini dia memiliki penyimpanan khusus ya, Bu, yaitu di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, ini juga harus dihindari dari sinar matahari langsung dan juga dijauhkan dari jangkauan anak. Baik Mbak. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Mbak, sepertinya sudah sangat jelas. Sudah cukup ya, Ibu? Iya, sudah. Oke, baik, jika seperti itu
Bolehkah saya meminta Ibu untuk menjelaskan kembali tentang cara penggunaan obat? Iya boleh Mbak. Jadi pastikan dulu untuk dosis dan obat itu sudah sesuai, kemudian dicek tanggal kadaluarsanya. Lalu jangan lupa untuk cuci tangan dulu sebelum menggunakan. Kalau misalkan kita lagi berpergian itu bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu kita buka segel jarumnya, tetapi jangan sampai menyentuh jarum ya Mbak. Lalu pasang jarum, lalu diputar hingga maksimal. Betul Mbak? Betul, begitu. Terus kemudian putar pistonnya Iya. hingga indikator dosisnya ini sesuai dengan resep ya Mbak. Lalu Izin Ibu, Iya. sebelumnya untuk yang pertama itu kita lakukan priming dulu. Jadi jangan langsung untuk sampai indikator dosis. Jadi kita 1 sampai 2 dulu di sini. Untuk nanti kita ngecek apakah obatnya ini atau insulin pen ini berfungsi dengan baik. Setelah kita lakukan priming, baru kita putar piston hingga dosis yang kita inginkan. oh iya. Nah, boleh dilanjutkan Ibu? Oh iya, setelah itu dicek lagi, diarahkan jarumnya ke atas, lalu diketuk-ketuk hingga udaranya tuh naik ke atas permukaan. Nah setelah itu Oke, setelah itu Ibu boleh untuk cara penyuntikannya? cara penyuntikannya itu dengan sudut 90 derajat ya Mbak. Iya. Di sebelumnya itu didisinfektan dulu Disinfeksi. dengan alkohol swab. Iya. Lalu ditahan selama 10 detik. Setelah itu baru bisa dilepaskan. Oke, baik. Nah, baik Ibu, dengan penjelasan ini saya anggap Ibu sudah paham untuk tata cara penggunaan obatnya. Nah, Ibu, obat ini nanti bisa Ibu ambil dan bayarkan di kasir depan. Saya masukkan juga kartu nama saya jika Ibu membutuhkan informasi lebih. Lalu juga ada leaflet tentang cara penggunaan insulin yang baik dan benar. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu karena telah memilih topik kami. Dan juga saya ucapkan semoga Ibu sehat selalu. Sama-sama ya Mbak. Saya juga berterima kasih kepada Mbaknya. Oke, sama-sama Ibu. Iya. Ibu pulang ke kasir ya. Oke. Oke Ibu, untuk total 518.000 rupiah, Ibu mau bayar pakai apa ya Ibu? Saya bayar pakai QRIS ya. Oke, langsung scan di sini aja Ibu. Oke. Sudah masuk? Oke, sudah langsung ambil obatnya ya Ibu. Iya. Oke Ibu, ini obatnya ya Ibu, semoga lekas baik. Terima kasih.